Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Arumsadia dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2 Poltekkes Asia Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan normal. Sebelum masuk ke mekanisme persalinan normal, di sini saya akan menjelaskan anatomi panggul dan anatomi kepala. Di anatomi panggul ada 3 bagian. Yang pertama ada os sacrum, ada os coccyx, dan ada os coccyx. Os sacrum ada promontorium. Di os coccyx ada 3 bagian, yaitu ilium, ischium, dan symphysis pubis. Di os coccyx ini yang biasa kita sebut sebagai tulang ekor. Lanjut ke anatomi kepala, yaitu di sini ada sutura frontalis, sutura coronaria, sutura sagittalis yang di bagian tengah, dan sutura lamboidea yang ada di belakang. Di sini ada ubun-ubun besar yang berbentuk kotak dan ubun-ubun kecil yang berbentuk segitiga di bagian belakang. Selanjutnya ada os parietal di sebelah kanan dan di sebelah kiri atau biparietal. Ada 7 fase dalam mekanisme persalinan normal. Yang pertama ada engagement, yang kedua ada penurunan kepala atau descensus, yang ketiga ada fleksi, lalu rotasi dalam, ekstensi, rotasi luar, dan ekspulsi. Masuk ke fase yang pertama, yaitu engagement, di mana ketika kepala bayi telah memasuki PAP. Kepala bayi sutura diameter biparietal telah memasuki PAP atau pintu atas panggul. Ada 3 macam engagement. Yang pertama asinklitismus anterior, yaitu ketika sutura sagittalis mendekati promontorium sehingga os parietal depan lebih rendah dari os parietal belakang. Yang kedua ada asinklitismus posterior, yaitu ketika sutura sagittalis mendekati symphysis sehingga os parietal belakang lebih rendah dari os parietal depan. Yang ketiga ada sinklitismus, yaitu ketika sutura sagittalis berada di tengah-tengah jalan lahir antara symphysis dan promontorium. Selanjutnya masuk ke fase berikutnya, yaitu penurunan kepala. Terjadi karena adanya tekanan cairan amnion, tekanan langsung fundus pada bokong pada saat adanya kontraksi, terus usaha mengedan dengan menggunakan otot-otot abdomen dan pelurusan badan janin, sehingga kepala turun memasuki rongga panggul. Selanjutnya masuk ke fleksi. Fleksi semakin turun kepala janin ke dalam rongga panggul, maka fleksinya akan semakin bertambah dikarenakan adanya tekanan pada serviks, tekanan pada dinding panggul atau dasar panggul, sehingga terjadinya fleksi, yaitu dagu menyentuh toraks atau dada, dan posisi kepala bayi berubah yang tadinya suboccipitofrontalis 11 cm menjadi suboccipitobrachmatica 9,5 cm. Artinya diameternya menjadi lebih kecil dan ubun-ubun kecil menjadi lebih rendah dari ubun-ubun besar. Selanjutnya masuk ke fase rotasi dalam, di mana suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan jalan lahir, terutama dengan bidang tengah panggul dan bidang bawah panggul, di mana diameter terbesarnya adalah anterior posterior. Kepala akan memutar mencari tahanan yang lebih rendah untuk menyesuaikan dengan bentuk rahim. Ubun-ubun kecil akan memutar ke depan ke bawah symphysis, yang nanti sehingga ubun-ubun kecil akan berada di bawah symphysis. Selanjutnya masuk ke fase ekstensi, yaitu terjadi akibat adanya tekanan dari uterus dan tahanan dari dasar panggul, sehingga terjadilah ekstensi kepala.
di mana jalan lahir menghadap ke depan dan ke atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk melewatinya. Suboksipito atau ubun-ubun kecil akan berada di bawah simfisis dan menjadi hipomoklion atau pusat pemutaran untuk lahirnya kepala. Dan lahirlah berturut-turut ubun-ubun kecil, dahi, mata, hidung, dan mulut. Lalu selanjutnya ke fase berikutnya yaitu rotasi luar. Untuk mencegah terjadinya torsi pada leher karena terjadinya rotasi dalam. Kepala bayi akan memutar mengikuti punggung, akan memutar ke arah punggung, sehingga bahu depan akan berada di bawah simfisis. Lalu selanjutnya masuk ke fase berikutnya yaitu ekspulsi. Bahu depan yang ada di bawah simfisis akan menjadi hipomoklion atau pusat pemutaran untuk lahirnya bahu belakang. Setelah lahirnya kedua bahu, maka akan disusul dengan lahirnya seluruh tubuh sesuai dengan sumbu jalan lahir. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.